Halo, assalamualaikum semuanya anak-anak. Berjumpa lagi bersama ibu ya. Oke. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat ya. Walaupun kita jarang bertemu, walaupun ibu juga jarang untuk memberikan materi secara langsung, kali ini kita akan pembelajaran secara virtual. Melalui video kali ini ibu membuat video khusus nih di bulan puasa ya. Nah, anak-anak semuanya puasa kan hari ini? Jangan sampai bolong. Ini sudah hari keberapa ini? Masih awal ya. Harusnya tetap semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita bisa bermanfaat. Oke, kita berdoa dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Radidu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selesai berdoanya. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Oke, kita belajar materi nih, pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pemrograman itu? Ada yang tahu belum, anak-anak? Pasti belum ya. Oke, ibu akan jelaskan satu persatu. Komputer terdiri atas 2 perangkat, yaitu satu perangkat keras dan yang satu lagi adalah perangkat lunak. Kalau perangkat keras namanya hardware. Nah, sedangkan perangkat lunak itu software, artinya soft atau lembut. Kalau hard itu keras. Jadi ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, kita cari perbedaannya nih. Kalau perangkat keras apa, Bu? Oh iya, perangkat keras adalah bagian fisik dari sebuah komputer. Contohnya adalah monitor. Nah, yang kedua adalah keyboard dan yang ketiga adalah CPU. Nah, ini adalah contohnya monitor, ini keyboard, lalu yang ini adalah CPU ya. Ini biasa kalian jumpai biasanya di lab ada ini, atau kalian punya di rumah juga bisa dilihat sendiri. Ini contoh dari perangkat keras. Nah, sekarang adalah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak ini sendiri berupa sistem operasi, yaitu program untuk menjalankan sistem komputer atau contoh sistem operasinya ya, yaitu ada Linux, Mac OS, lalu Microsoft Windows. Oke, kita kupas selanjutnya. Next. Ini ada perangkat lunak. Ada 2 ya macamnya, yaitu yang pertama adalah sistem operasi, lalu yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Ini perbedaannya. Yang sistem operasi itu ada Linux, lalu yang selanjutnya Android, Mac OS, Windows. Nah, kalau Linux ini biasanya ada di mana sih, Bu? Linux ini biasanya dipakai oleh sistem operasi komputer. Biasanya untuk orang-orang yang suka tampilannya simple, nggak mau ribet, itu biasanya orang-orang pakai sistem operasi Linux. Nah, sedangkan Android kan sudah pernah dengar ya, Android ini sistem operasi yang digunakan oleh handphone kalian. Handphone kalian kan menggunakan sistem Android ya, sistem operasi Android. Nah, kalau Mac OS ini juga sama, biasanya dijalankan di sistem operasi handphone. Contohnya itu produknya Apple atau iPhone.
biasanya itu menggunakan sistem operasi Mac OS, jadi beda sama Android. Nah, selanjutnya adalah Windows. Windows ini juga digunakan di perangkat komputer. Biasanya kalian juga kalau di lab kan ada tulisannya, kalau misalnya muncul pertama kali itu kan ada tulisan Windows. Nah, itu adalah sistem operasi yang digunakan oleh komputer itu sendiri. Nah, sekarang adalah perangkat lunak aplikasi. Nah, aplikasi ya. Aplikasi ini contohnya Microsoft Word. Nah, yang biasa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, ada juga Microsoft Paint. Microsoft Paint ini biasanya digunakan untuk menggambar. Ini kelas 1, kelas 2. Ini adik-adik kalian biasanya menggunakan Microsoft Paint. Lalu selanjutnya ada Chrome atau Google. Sama ya. Itu biasanya digunakan untuk mencari informasi. Informasi biasanya kalau mau mencari apa, soal atau apapun itu bisa kita gunakan Chrome atau Google. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Microsoft PowerPoint. PowerPoint ini sendiri adalah juga sama seperti Microsoft Word, digunakan untuk presentasi, mengerjakan tugas ya. Nanti kalau kalian kelas 5 akan diajarkan untuk Microsoft PowerPoint-nya. Oke, next. Sekarang kita membahas programmer. Perangkat lunak yang dibuat oleh programmer atau pemrogram itu biasanya proses yang dilakukan untuk membuat perangkat lunak disebut programming atau pemrograman. Nah, ini contohnya. Kalau orang yang suka mengetik atau membuat program itu namanya programmer. Nah, kalau programnya sendiri itu namanya programming. Nah, bisa dibedakan ya. Kalau orang yang mengerjakan program namanya programmer, kalau programnya itu sendiri namanya programming. Oke, itu perbedaan dari program dan programming. Nah, selanjutnya adalah perangkat lunak atau software, yaitu kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Nah, yaitu biasanya dilakukan oleh pemrogram atau programmer. Nah, softwarenya tadi atau programnya tadi itu namanya programming atau pemrograman. Nah, perangkat lunak itu biasanya berperan dalam mengendalikan kerja komputer. Nah, berbagai peralatan seperti oven listrik, lampu jalan itu biasanya menggunakan perangkat lunak yang disetting atau diprogram oleh programmer. Nah, demikian juga sama seperti smartphone atau komputer kalian. Itu kalau nggak program yang menjalankan dibuat jadi programming, itu tidak akan bisa menjadi perangkat lunak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya manfaat pemrograman dalam berbagai bidang. Nah, sekarang adalah bidang seni. Seni adalah ekspresi atau perasaan manusia dalam bentuk karya. Contoh karya seninya ada pahatan, lalu fotografi, film, musik, animasi, dan juga kerajinan. Nah, biasanya dalam bidang seni itu pemrogramannya yaitu cara untuk mengekspresikan diri secara visual ya, secara visual. Oke, selanjutnya pembuatan karya dari pemrograman. Yang pertama, menggambar dan mewarnai menggunakan program komputer. Ini biasanya pakai aplikasi nih kalau suka mengedit nih, mewarnai dan menggambar. Ini biasanya pakai Microsoft Paint. Nah, yang kedua, mengambil foto dengan kamera digital lalu diedit menggunakan program. Itu biasanya juga kalian menggunakan, contoh simpelnya itu Instagram. Biasanya kan kalian sering mengambil foto, cekrik, lalu diedit supaya terang, supaya biasanya kelihatan cerah atau agak diedit sedikit lebih
cerah warnanya, itu biasanya menggunakan aplikasi foto editing ya. Nah, oke, yang ketiga, membuat film dengan kamera video. Itu biasanya dilakukan oleh kreator atau YouTuber. Itu biasanya menggunakan editing kamera, editing video ya. Nah, yang keempat adalah membuat animasi dengan program animasi. Itu contohnya biasanya kalau orang yang suka membuat komik itu atau membuat animasi ya, itu ada programnya sendiri untuk membuat animasi atau komik. Biasanya di aplikasi webtoon kalau nggak salah ya, webtoon. Ibu pernah baca itu ada orang yang membuat komik lalu ditampilkan di situ sehingga bisa dibaca oleh penggunanya. Oke, yang kelima adalah mengatur tata lampu dengan panggung. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang bekerja di lapangan ya, yang mengatur tata lampu itu sehingga membuat lighting panggung itu biasanya lebih terang. Nah, seperti itu. Nah, yang keenam ini adalah membuat musik atau membuat efek pada lagu. Itu biasanya dilakukan oleh komposer ya, atau arranger juga bisa. Itu suka biasanya mengedit sebuah lagu, biasanya dijadikan lebih ke dangdut atau lebih ke remix. Itu biasanya ada di TikTok itu. Kalau kreator-kreator yang suka mengedit musik itu biasanya ditampilkan di situ. Nah, yang ketujuh adalah menulis karya sastra menggunakan komputer. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang suka mengetik menggunakan Microsoft Word. Biasanya mengetik karya menggunakan komputer. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang di bidang olahraga. Yang pertama, pemrograman banyak dimanfaatkan di bidang olahraga. Perangkat lunak digunakan untuk menunjukkan skor pada papan pertandingan. Biasanya pakai yang digital itu loh. Angka skornya pakai digital yang di pertandingan itu kan biasanya di sepak bola itu kan ada skornya. Nah, itu juga untuk mengukur tinggi, lompatan atlet, dan mengukur kecepatan lari. Nah, perangkat lunak juga khusus dimanfaatkan pada jam tangan pelari. Biasanya digunakan untuk memantau jarak jauh dan kecepatan oleh para pelarinya. Ya, contohnya seperti ini ya, jam digital yang biasa digunakan oleh atlet atau pelari jarak jauh ataupun jarak dekat. Biasanya untuk mengukur kecepatan mereka berlari. Berapa menit sih saya berlari atau ingin mengetahui kecepatan kita berlari seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya adalah di bidang robotik. Nah, robot adalah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, saat ini robot dikembangkan untuk membantu pekerjaan manusia. Dengan robot kan kita bisa terbantu ya, pekerjaan kita sedikit ringan apabila dibantu oleh robot. Sekarang banyak juga mesin-mesin yang sudah meringankan pekerjaan manusia. Contohnya kayak penyedot debu itu yang biasanya ada di film-film, itu pernah ibu lihat, itu ada kayak kecil itu berbentuk lingkaran, itu biasa berjalan sendiri gitu, melingkari rumah-rumah atau lantai-lantai atau kolong-kolong gitu. Biasanya dia membersihkan debu-debu di sekitar ruangan tersebut. Itu adalah contoh aplikasi yang digunakan untuk robot ya. Nah, kemampuan robot tersebut untuk melakukan gerakan yang disebut aktuasi. Nah, robot dapat melakukan aktuasi karena memiliki aktuator yang dianggap sebagai otot dari robot tersebut. Oke, terima kasih. Nah, materi kali ini tentang pemrograman itu sendiri ya anak-anak. Nah, bagaimana? Untuk anak-anak ada yang ditanyakan tidak dari penjelasan ibu tadi mengenai pemrograman dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Tugas? Oh, tugas ya. Iya, hari ini tidak ada tugas praktek ya anak-anak, karena hari ini ibu menjelaskan materi ini tadi
Nah, untuk tugas di rumah, kalian bisa mencatat materi ibu ini ya, dicatat di buku catatan kalian. Semuanya sampai bidang robotik. Dicatat di buku karena kalian kan tidak punya buku paket atau LKS ya. Dicatat di buku, kemudian nanti jangan lupa difotokan, klik, lalu dikirimkan ke Microsoft Teams. Nanti ibu akan share tugas di Microsoft Teams, lalu kalian upload di situ. Jangan lupa ya, nanti diklik turn in atau kumpulkan di pojok atas kanan. Nah, itu nanti supaya ibu bisa menilai pekerjaan kalian itu sendiri. Kadang ada yang belum di turn in gitu, jadi ibu belum lihat tugasnya sudah dikumpulkan apa belum nih, gitu kan ya. Ya, semoga nanti anak-anak bisa mengumpulkan dengan tepat waktu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri ya kali ini. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.